apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang anggota polisi tabrak satu keluarga pengendara sepeda motor hingga kritis. Dua pekerja perusahaan kelapa sawit tersambar petir, 1 orang tewas. Sepeda motor hilang, korban adakan sayembara, beri hadiah uang 5 juta rupiah bagi yang kenal pelaku. Ratusan personel dari Satuan Brimob Polda Sumatera Selatan dikirim ke Kabupaten Gayo Luwes Aceh untuk membantu penanganan rehabilitasi usai bencana banjir bandang. Mereka diberangkatkan melalui jalur darat dengan perjalanan selama 4 hari. Sebanyak 100 personel dari Satbrimob Polda Sumatera Selatan diberangkatkan ke Kabupaten Gayo Luwes Aceh. Mereka berangkat dengan menggunakan bus dan akan menempuh perjalanan darat selama 4 hari untuk sampai di titik lokasi. Ratusan personel dikerahkan untuk membantu rehabilitasi rumah-rumah warga hingga jalan atau fasilitas umum yang masih tergenang lumpur di wilayah tersebut. Selain itu, mereka juga ditugaskan membantu pembangunan rumah sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Kondisi di Aceh yang sebagian itu tertimbun, nah ini tentu perlu dilakukan bantuan-bantuan, apakah dalam bentuk pembersihan wilayah atau mungkin juga sekaligus untuk pembangunan rumah sementara. Mereka akan ditugaskan selama 30 hari ke depan, namun tidak menutup kemungkinan masa penugasan bisa diperpanjang. Dalam misi kemanusiaan ini, total personel Satbrimob yang dikirim ke lokasi bencana sebanyak 1.500 orang. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Satu truk tanpa muatan terjun bebas dari atas jembatan di kawasan Kertapati, Palembang. Kecelakaan diduga karena as kemudi tiba-tiba patah. Meski demikian, sopir dan kernet truk selamat. Truk ini jadi tontonan warga setelah jatuh dari jembatan keramasan setinggi 5 meter di Kertapati, Palembang. Benturan yang sangat kuat membuat kondisi truk rusak parah. Untungnya sopir dan kernet truk selamat meski luka ringan. Truk yang dikemudikan Kasmadi diduga patah as kemudi sehingga truk hilang kendali karena roda depan berbelok ke kanan. Meski sopir berupaya menghentikan kendaraannya, tetapi truk terus melaju menabrak pembatas jembatan dan terjatuh. Penyebab lakanya karena lepas astir, astirnya lepas, jadi mobilnya ke kanan terus, ke kanan numbur pembatas jembatan terus langsung ke bawah. Sang sopir nggak sempat ngijak rem atau panik atau gimana waktu kejadian? Sopir sempat ngijak rem tapi karena panik tadi, tiba-tiba yang setirnya tadi lepas, jatuh di bawah dia. Oh tiba-tiba. Truk yang rusak telah dievakuasi petugas ke Pos Laka Lantas Musi 2 Palembang. Didi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Seorang anggota polisi menabrak satu keluarga yang sedang mengendarai sepeda motor di Palembang hingga ketiga korban kritis. Diduga pelaku mengalami microslip atau tidur singkat karena mengantuk usai dinas. Satu keluarga yang sedang mengendarai sepeda motor di jembatan layang Simpang Sekip Basuki Rahman Palembang ditabrak oleh polisi. Pelaku yang mengendarai SUV diduga mengantuk setelah berdinas. Kecelakaan berawal saat mobil dan sepeda motor korban melaju dari arah yang sama menuju ke Simpang Patal. Setibanya di lokasi kejadian, bagian depan mobil yang dikendarai anggota polisi tidak sengaja menabrak korban yang berada di depannya hingga terpental beberapa meter. Akibatnya 3 orang yang berada di atas sepeda motor mengalami luka serius hingga kritis. Tadi sudah kami tanya dengan yang bawa mobil, menurut informasi ini microslip, ngantuk karena habis jaga katanya semalam, jadi nabrak dari belakang kendaraan yang
bapaknya, ibunya, dua anaknya. Ketiga korban masih dirawat di rumah sakit, sementara pengendara mobil telah ditangkap dan diperiksa polisi. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Seorang bocah lelaki berusia 7 tahun yang tengah berlibur di rumah neneknya tenggelam saat mandi di Sungai Komering, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Upaya pencarian korban kini dilakukan oleh tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan menerjunkan 20 personil yang terdiri dari Basarnas, BPBD Ogan Komering Ilir, serta TNI Polri. Tim ini melakukan pencarian bocah berumur 7 tahun yang hilang pada Sabtu pagi. Niat ingin menghabiskan masa liburan bersama sang nenek di Desa Lubuk Dalam Kayu Agung, Kabupaten Ogan Ilir. Seorang bocah berusia 7 tahun bernama Muhammad Hafiz Rizky justru kehilangan nyawa di Sungai Komering. Korban tenggelam setelah tubuhnya terseret oleh derasnya arus sungai. Dengan menggunakan perahu karet, tim SAR gabungan menyusuri aliran Sungai Komering sejauh 8 km. Namun kondisi air sungai yang keruh membuat petugas kesulitan menemukan korban. Meski sudah dilakukan pencarian selama 8 jam, korban belum ditemukan. Melakukan penyisiran di pinggir-pinggir sungai mengarah ke barat laut. Sedangkan tim kedua, jika dimungkinkan untuk melakukan penyelaman, kita akan lakukan penyelaman di area sekitar kejadian. Untuk jarak pencariannya, Pak? Untuk jarak pencarian kita lakukan sejauh 8 km. Terus unsur yang terlibat apa saja, Pak? Untuk unsur yang terlibat, SAR gabungan hari ini terdiri dari BPBD, TNI Polri, dan masyarakat setempat. Kejadian bermula saat korban bersama 3 saudaranya diajak sang nenek mandi di tepi Sungai Komering pada Jumat sore. Naas saat sedang asik mandi, tiba-tiba datang arus deras yang menyeret korban bersama 3 saudaranya. Nenek korban berupaya melakukan pertolongan untuk menyelamatkan ketiga orang cucunya. Namun naas, tubuh korban terlepas hingga hanyut tenggelam. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ilir.